Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Fisika Mudah bersama Pak Anang Rifai. Anak-anak, pada kali ini Pak Anang mau menjelaskan tentang fisika kelas 12. Masuk semester 2 bab 6. Karena memang kelas 12 itu tidak ada AB. Jadi bukunya 1 lanjut gitu ya. Jadi bab 6 di buku Saku Windu. Nah, anak-anak, pembahasan bab 6 itu membahas tentang radiasi gelombang elektromagnetik ya. Kita bahas tentang gelombang elektromagnetik yang disingkat dengan GEM, gelombang elektromagnetik. Nah, gelombang itu ada yang kategorinya adalah elektromagnetik, ada yang selain elektromagnetik ya. Kalau yang selain elektromagnetik, gelombang mekanik gitu ya, itu misalkan gelombang tali, kemudian gelombang suara termasuk gitu ya, itu semuanya butuh medium, butuh perantara ya. Tapi kalau yang ini gelombang elektromagnetik, ini gelombang yang tidak butuh perantara, karena memang gelombang elektromagnetik itu contohnya adalah cahaya. Itu dari matahari sampai ke bumi melalui ruang hampa dia bisa sehingga tanpa ada perantara itu tetap bisa merambat. Tapi kalau misalkan gelombang suara ya, gelombang yang dihasilkan oleh getaran dari pita suara, gelombang mekanik termasuk, itu butuh perantara. Kalau misalkan saja tidak ada udara, maka kita tidak bisa mendengar orang yang bersuara, butuh perantara. Nah, kita akan bahas tentang gelombang elektromagnetik itu seperti apa dan apa yang terkategori sebagai gelombang elektromagnetik. Anak-anak, yang pertama adalah gelombang elektromagnetik setelah diteliti merupakan getaran medan listrik dan medan magnet yang terjadi bersamaan. Jadi, gabungan antara medan listrik dan medan magnet bergetar bersama-sama. Itu adalah gelombang elektromagnetik. Makanya elektromagnetik ya, medan listrik dan medan magnet. Kalau misalkan kita gambarkan di sini ya, di papan, gelombangnya modelnya adalah transversal. Kalau transversal itu lembah dan gunung ya, gunung, lembah, gunung, lembah, gunung, lembah, itu adalah gelombang transversal. Tapi kalau kayak suara, bunyi, itu kan longitudinal. Itu modelnya merapat, merenggang, rapat, renggang, rapat, renggang. Itu adalah longitudinal ya, bahasan gelombang gitu ya. Tapi kalau yang elektromagnetik kategorinya adalah transversal. Jadi gunung, kemudian lembah, gunung, lembah, gunung, lembah gitu ya. Nah, sekarang karena dia terdiri dari dua, yang pertama medan listrik dan medan magnet, maka digambarkan seperti ini. Ini naik turun gitu ya. Nah, yang ini mendatar begini. Nah, jadi ke arah atas adalah medan listrik, E itu medan listrik, ke arah bawah medan listrik, nyamping kiri medan magnet, nyamping kanan medan magnet. Jadi antara medan listrik dan medan magnet tegak lurus, ke sana adalah geraknya, kecepatannya. Kalau saya buatkan ilustrasi gitu ya, misalkan begini aja. Nah, ini adalah ke arah atasnya adalah medan listrik, kemudian medan magnetnya biar kelihatan tegak lurus, ya begini kan, tegak lurus kan. Nah, ini adalah medan magnet B, bahasan-bahasan sebelumnya kan. Kalau B medan magnet, kalau E medan listrik, maka dia geraknya, kecepatannya demikian. Nah, bisa tergambar begini ya. Ini adalah kecepatannya, ini V. Nah, jadi antara medan listrik dengan medan magnet tegak lurus, dan antara medan listrik dengan kecepatan juga tegak lurus, antara medan magnet dengan kecepatan juga tegak lurus ya. Itu sifat dari
gelombang elektromagnetik. Karena memang nanti biasanya soalnya itu teori anak-anak. Jadi nanti bisa dilihat di latihan teorinya itu banyak konsepnya harus paham. Kalau bahas ini itu hitung-hitungannya sedikit sekali, tapi yang banyak konsep ya teori. Berikutnya adalah pada gelombang elektromagnetik gitu ya, itu tidak bermuatan. Setelah diteliti tidak bermuatan sehingga dia tidak bisa dibelokkan oleh medan magnet ya. Tidak bisa dibelokkan oleh medan listrik dan medan magnet. Ya. Kemarin ketika kita bahas ya bab 2 ya tentang muatan ya. Itu kan kalau muatan positif dengan positif terjadi tolak menolak. Muatan negatif terjadi tolak menolak. Positif negatif terjadi tarik menarik. Nah, jadi seandainya ini bermuatan, maka dia bisa berbelok kalau didekatkan medan listrik atau benda yang bermuatan listrik. Tapi faktanya setelah percobaan, ternyata gelombang elektromagnetik itu tidak dibelokkan oleh medan listrik maupun medan magnet. Sehingga akhirnya dia dikatakan tidak bermuatan. Nah, konsep berikutnya ya. Jadi jangan sampai, begitu kalau ada teori, ada pertanyaan teori, gelombang elektromagnetik adalah tidak bermuatan. Kemudian yang keempat adalah karena dia gelombang elektromagnetik ya, contohnya cahaya, berarti dia punya kecepatan. Nah, kecepatannya itu sama dengan kecepatan cahaya yang disepakati semuanya paham, semua sepatan para ilmuwan, kecepatan cahaya itu kecepatan tertinggi yang ada. Sekian ini. Ya, kecepatannya sama dengan C 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Jadi logikanya 1 detik gelombang elektromagnetik atau cahaya tadi mampu bergerak sejauh 300 juta ya, pangkat 8 ya, 300 juta meter. Kalau dalam kilometer berarti 300.000 kilometer dalam 1 detik. Tik, kecepatannya seperti itu. Luar biasa, itu paling cepat yang bisa digambarkan oleh manusia. Nah, kecepatannya sekian. Kemudian yang terakhir, tidak memerlukan medium perantara tadi. Buktinya dari matahari sampai ke bumi gitu ya. Dia tidak butuh apa-apa, tidak ada udara, hampa udara, tapi tetap bisa sampai ke bumi. Jadi begitu ya. Itu menunjukkan bahwa gelombang elektromagnetik atau cahaya tadi tidak memerlukan medium perantara. Oke. Sekarang apa yang terkategori gelombang elektromagnetik yang bisa dimanfaatkan manusia, yang diteliti oleh manusia? Di sini diklasifikasikan ada 8 jenis. Ya, ini yang sering keluar di teori. 8 jenis, tinggal dihafal aja. Tapi harus urut ya, karena nanti terkait sama frekuensi dan panjang gelombangnya. Ini diurutkan berdasarkan besarnya frekuensi dan panjang gelombang. Kalau berapa besarnya bisa dilihat di buku langsung ya. Jadi di sana sudah ada semua, tinggal lihat tok gitu ya, berapa frekuensinya masing-masing. Nah, yang perlu saya jelaskan di sini urutannya. Sinar gamma, sinar X, sinar ultraviolet gitu ya. Sinar ultraviolet, cahaya tampak, sinar inframerah, gelombang pendek, gelombang TV, gelombang radio. Ini adalah jenis-jenis dari gelombang elektromagnetik. Ini ada semuanya, ada yang dipancarkan oleh matahari. Ya, matahari kalau dipilah-pilah semuanya ini akan ada semua. Saya kenapa kemudian kalau misalkan kita di panas matahari itu kan bagaimana kita perempuan menggunakan lapisan untuk menghalangi sinar ultraviolet, karena ada ini. Nah, gitu ya. Nah, dan sebagainya. Nah, nanti bisa dibaca di buku tentang karakteristik masing-masing. Nah, kemudian yang perlu kita pahami bahwa cahaya tampak itu adalah yang menyebabkan manusia itu bisa melihat di muka bumi ini. Itu ya. Jadi semua cahaya di muka bumi ini namanya cahaya tampak. Nah, kenapa? Karena memang yang di atas tidak kelihatan, ini juga tidak kelihatan. Jadi gitu ya. Ultraviolet, sinar X, sinar gamma itu tidak kelihatan. Sinar inframerah, gelombang pendek, gelombang TV, gelombang radio juga tidak kelihatan.
Kalau misalkan ada dulu itu ada mainan, misalkan ada sinar X yang ada warnanya misalkan, itu dicampur sama cahaya tampak. Nah, kemudian cahaya tampak gitu ya, itu mulai dari Magicu Hibiniu ya, hafalkannya, yang bawah merah ya, karena memang ini merah, inframerah, ini ultraviolet ya. Merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Nah, gitu ya. Nah, sekarang komposisinya adalah ke atas semakin besar frekuensinya, ini bacanya gitu ya. Frekuensi ke atas semakin besar, berarti yang paling besar frekuensinya adalah sinar gamma. Yang paling kecil frekuensinya adalah gelombang radio. Gitu pahamnya. Nah, nanti ketika kita membahas pada bab berikutnya, nanti akan dibahas energi yang terbesar itu mengikuti dengan frekuensinya. Kalau frekuensinya besar, energinya besar. Frekuensinya kecil, energinya kecil. Karena memang energi dari gelombang elektromagnetik itu adalah H kali F. Nanti pada saat kita membahas tentang kuantum ya, nggak di sini. Tapi harus dipahami bahwa frekuensi ini berbanding lurus dengan energi. Jadi energi yang terbesar kalau ada soal teori adalah sinar gamma, energi yang terkecil adalah gelombang radio. Sehingga anak-anak, kalau sinar gamma ini mengenai dinding gitu ya, yang terbuat dari besi, baja, ini bisa tembus karena sangat besar sekali. Sinar X ini bisa nembus tubuh manusia, sehingga digunakan untuk ronsen, ya, bisa nembus tubuh manusia itu. Sinar ultraviolet itu lebih rendah dari ini, tapi bisa merusak kulit kita. Nah, cahaya tampak ini yang tidak, ya, kita tidak apa-apa, kita kena cahaya lampu, ya, kita kena cahaya ini merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu, ini tidak berpengaruh apa-apa. Tapi yang bisa dilihat hanya interval di sini, ada nanti di buku berapa frekuensinya yang bisa dilihat, namanya cahaya tampak. Ini tidak berbahaya. Manusia hidup di sini ini yang tidak berbahaya ini. Ya. Nah, yang di bawah ini tambah tidak berbahaya. Coba bayangkan kalau seandainya saja itu ya, ini nggak kelihatan. Kok gelombang radar, gelombang TV, gelombang radio ini kok kemudian bisa dilihat, manusia bingung ya. Kenapa kok bingung? Kita dengan radio gelombangnya kelihatan masuk karu-karuan ya. Kita lihat gelombang TV misalkan, kita lihat televisi, lo gelombangnya kelihatan kan tidak karu-karuan gitu ya. Makanya ini tidak kelihatan semuanya. Inframerah juga tidak kelihatan. Nah, anak-anak, kebalikannya adalah panjang gelombang. Panjang gelombang kebalikan ke bawah ya. Jadi panjang gelombang yang terbesar adalah radio. Panjang gelombang yang terkecil adalah gamma. Gitu ya. Nah, gitu ya. Kalau di cahaya tampak gitu ya, itu begitu juga. Frekuensi yang terbesar adalah ungu. Frekuensi terkecil adalah merah. Energi terbesar adalah ungu. Energi terkecil adalah merah. Makanya kalau misalkan kompor itu yang bagus warnanya ungu apinya. Kenapa? Energinya besar dari warnanya aja. Ya. Tapi warna merah jelek, nggak panas. Kenapa? Memang dia paling rendah energinya. Nah, gambarannya begitu ya. Itu dari sisi gelombang, spektrum gelombangnya saja. Belum lagi nanti bahasan api sendiri. Nah, baik. Ini adalah konsep spektrum dari gelombang elektromagnetik. Nah, masing-masing ini mempunyai frekuensi panjang gelombang. Ada hubungan antara kecepatan cahayanya, kecepatan gelombang elektromagnetiknya dengan frekuensi dan panjang gelombang. Nah, hubungannya ini bahwa C sama dengan frekuensi kali lambda. Kecepatan gelombang elektromagnetik dituliskan C, frekuensi panjang gelombang. Nah, ini kalau di udara, di ruang hampa gitu ya. Nah, sekarang bagaimana ketika misalkan cahaya tadi, gelombang tadi digunakan di air, digunakan di kaca, ternyata ada perbedaan kecepatan. Ada perbedaan kecepatannya, semakin lambat kecepatannya. Nah, berdasarkan konsep tadi, maka Cn, kecepatan cahaya, kecepatan gelombang elektromagnetik di medium, sama dengan kecepatan di udara di ruang hampa dibagi dengan N besarnya
medium tadi. Nah, kalau di udara kok sama dengan di ruang hampa? Iya, karena udara itu N-nya 1. Jadi ya 3 kali 10 pangkat 8 dibagi 1, ya tetap 3 kali 10 pangkat 8. Tapi kalau misalkan di air beda. Di air itu indeks biasnya 4/3, 1,33, maka mesti lebih rendah kecepatannya. Di kaca beda lagi. Kaca itu indeks biasanya 1,5, dibagi 1,5 mesti dia lebih rendah kecepatannya. Nah, itu anak-anak konsep dari gelombang elektromagnetik. Nanti coba dibaca lagi. Baik, sekarang pada kesempatan ini Pak Anang mau tampilkan satu soal saja, gitu ya. Satu soal saja. Nanti yang lain bisa dikerjakan sendiri, lihat di buku Sakovindo. Baik anak-anak, di sini saya akan ambilkan satu soal pada buku Sakovindo halaman 222 nomor 9. Saya bacakan. Suatu kapal dilengkapi pemancar dan penerima gelombang radar atau gelombang pendek untuk menduga kedalaman laut. Jika indeks bias air laut 4/3, kecepatan cahaya di udara 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon, dan waktu yang dibutuhkan gelombang radar bolak-balik 8 kali 10 pangkat min 5 detik, maka dalamnya laut adalah. Nah, anak-anak, perhatikan sini. Nah, sudah tak pindahkan di sini. Indeks bias airnya 4/3, kecepatan cahaya di udara 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon, waktunya bolak-balik. Ya, waktunya bolak-balik itu maksudnya begini. Saya gambarkan, ini ada kapal sudah dilengkapi dengan alat radar. Gelombang dipancarkan ke bawah, kemudian mengenai dasar laut. Kemudian gelombang radar naik lagi ke atas, memberikan sinyal yang dimiliki oleh kapal. Ya, jadi dia turun, kemudian naik. Jadi ini adalah S, ini juga S, berarti 2S ya. Nah, jadi dia melewati 2 kali, turun dan naik. Padahal yang namanya kedalaman adalah ini kedalaman S saja. Nah, S inilah yang namanya kedalaman dari air laut tadi. Jadi, ya, maka kita bisa dapatkan rumus gunakan GLB ya, gerak lurus beraturan biasa. Kan S sama dengan V kali T. Karena S-nya 2 kali. Nah, maka di sini akhirnya 2S gitu ya, sama dengan V kali T, kecepatannya kecepatan cahaya. C dikalikan dengan T. Nah, begini. Kalau saya cari S-nya sendiri, ya, berarti C dikalikan T dibagi dengan 2. Ini ada rumus secara umum. Namun karena di sini di air laut, berarti ini C-nya dibagi adalah CN. Kenapa? Karena dia berada di laut, bukan di udara. Nah, sekarang berarti kita cari CN-nya dulu. Tadi CN itu adalah C dibagi dengan N. Sekarang C-nya sudah diketahui, 3 kali 10 pangkat 8. Nah, dibagi dengan N-nya adalah 4/3. Nah, anak-anak, 3-nya naik. 3 kali 3, 9. Jadi, CN-nya adalah 9, 10 pangkat 8/4. Nah, satuannya meter per sekon. Ini adalah kecepatan cahaya, kecepatan gelombang elektromagnetik di dalam air laut. Nah, sekarang kita bisa cari kedalaman air lautnya. Kedalaman lautnya adalah S sama dengan itu, CN dikalikan dengan T dibagi dengan 2. Nah, sekarang CN-nya adalah 9/4, 10 pangkat 8.
T-nya 8, 10 pangkat min 5 dibagi dengan 2. Nah sekarang 4 kali 2 kan 8 ya. Jadi ini bisa saya rubah 9, 10 pangkat 8 dikalikan 8, 10 pangkat min 5 dibagi dengan 2 kali 4, 8. Dicoret yang bisa dicoret, 8 dengan 8 habis. Sehingga hasilnya tinggal 9, 10 pangkat 8 dengan min 5 tinggal 3 atau 9.000 meter. Jadikan kilometer sama dengan 9 kilometer. Jadi kedalaman air laut yang sedang dilewati kapal tadi adalah 9 km. Itu contoh dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan gelombang radar, gelombang pendek, itu bisa digunakan untuk mengetahui kedalaman air laut. Demikian anak-anak untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa lihat soal-soal yang lain. Kalau ada problem bisa komen di komentar. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.